Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Mardianisi. Saya dari kelas MJ 602 Universitas Cyber Asia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Profesorus selaku dosen saya di mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa saya mengenai kebangkrutan Lehman Brothers. Latar belakang kasus Lehman Brothers. Pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat, mengumumkan kebangkrutannya dengan total aset mencapai 691,1 miliar US dollar atau setara dengan 10.159 triliun rupiah. Peristiwa ini merupakan salah satu titik balik krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu. Di sini saya akan menjelaskan analisa saya mengenai kebangkrutan Lehman Brothers di aspek SDM, yaitu kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusianya. Yang pertama yaitu kurangnya kepemimpinan yang efektif. Lehman Brothers didera oleh kepemimpinan yang lemah dan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap resiko investasi yang diambil. Keputusan-keputusan beresiko tinggi diambil tanpa mempertimbangkan potensi kerugian yang besar. Lalu yang kedua, budaya perusahaan yang bermasalah. Budaya perusahaan yang mendorong pengembali, pengambilan risiko berlebihan dan mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang berkontribusi pada kejatuhan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya keahlian manajemen resiko. Lehman Brothers tidak memiliki tim manajemen resiko yang cukup kuat dan berpengalaman untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi mereka di pasar subprime mortgage. Lalu yang kedua yaitu aspek pasar pemasaran, strategi dan inovasi produk. Ketergantungan yang pertama yaitu eh, Lehman Brothers terlalu ketergantungan pada pasar subprime mortgage. Lehman Brothers terlalu bergantung pada pasar subprime mortgage yang beresiko tinggi. Ketika pasar ini runtuh, perusahaan mengalami kerugian besar yang tidak dapat dipulihkan. Lalu yang kedua, eh, kegagalan beradaptasi dengan perubahan pasar. Lehman Brothers gagal beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat dan tidak mampu mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan investor. Lehman Brothers perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan konsumen di pasar. Inovasi produk harus didasarkan pada analisis mendalam atas tren pasar sehingga dapat menawarkan solusi yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai aspek finansial, manajemen risiko dan struktur permodalan. Yang pertama yaitu leverage yang berlebihan. Lehman Brothers memiliki leverage yang sangat tinggi, yaitu meminjamkan uang dengan jumlah yang besar untuk membiayai investasinya. Ketika nilai investasi menurun, perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Yang kedua yaitu krisis likuiditas. Kehilangan kepercayaan investor menyebabkan krisis likuiditas, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Lalu yang ketiga yaitu kerugian besar dari investasi yang beresiko. Investasi besar Lehman Brothers di pasar subprime mortgage mengalami kerugian besar ketika pasar ini runtuh. Kerugian ini menggerogoti modal perusahaan dan akhirnya menyebabkan kebangkrutan.
Dampak kegagalan Lehman Brothers terhadap industri keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Runtuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008 telah menimbulkan dampak luar biasa bagi industri keuangan secara global. Krisis finansial yang dipacu oleh kebangkrutan Lehman Brothers telah mengakibatkan ketidakpercayaan yang sangat tinggi di pasar keuangan. Banyak perusahaan dan investor yang kehilangan kepercayaan dan menganggap sektor keuangan tidak lagi aman untuk berinvestasi. Krisis ini juga menyebabkan likuiditas pasar memburuk, memicu penurunan drastis di pasar saham dan kredit macet yang meluas di berbagai negara. Dampak yang dirasakan bahkan sampai ke sektor real, dengan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya gulung tikar. Hal ini semakin memperparah kondisi ekonomi global yang tengah mengalami resesi. Peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi otoritas pengawas sektor keuangan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan agar tidak terulang krisis serupa di masa depan. Reformasi sistem keuangan pun segera dilakukan di berbagai negara untuk mencegah terulangnya kegagalan seperti yang terjadi pada Lehman Brothers. Lalu pelajaran yang dapat diambil dari kasus Lehman Brothers, yang pertama yaitu pentingnya manajemen risiko yang kuat. Kegagalan Lehman Brothers mengungkapkan betapa pentingnya manajemen risiko yang komprehensif dan efektif bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan keuangan. Perusahaan harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan hati-hati untuk menghindari dampak kerugian ketika kondisi pasar berubah. Lalu yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kasus ini menyoroti kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam industri keuangan. Perusahaan harus memperkuat praktik tata kelola perusahaan dan mengungkapkan informasi keuangan secara lebih terbuka untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio dan sumber pendanaan. Lehman Brothers terlalu bergantung pada pasar subprime mortgage yang membuat rentan terhadap gejolak pasar. Perusahaan harus mencari cara untuk mendiversifikasi portofolio dan sumber pendanaan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan keuangan. Lalu, pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance merupakan aspek kunci yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap bisnis, termasuk Lehman Brothers. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dapat membantu mencegah terjadinya krisis yang menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Dalam kasus Lehman Brothers, pentingnya pengawasan yang ketat, pemantauan risiko dan efektif dari Dewan Direksi dan Manajemen Puncak dianggap menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan perusahaan. Selain itu, peran komite audit dan auditor eksternal yang independen juga sangat penting dalam memastikan laporan keuangan dan praktik bisnis Lehman Brothers telah dijalankan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Sayangnya diduga terjadi manipulasi data dan praktik akuntansi yang tidak sehat dalam perusahaan, yang akhirnya menjerumuskan Lehman Brothers pada kebangkrutan. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk menghindari kasus serupa di masa depan.
Lalu langkah pencegahan untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Yang pertama yaitu meningkatkan tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang lebih kuat dengan sistem pengamanan dan akuntabilitas yang lebih kuat, lebih ketat, dapat membantu mencegah risiko-risiko yang menyebabkan kegagalan seperti yang terjadi pada Lehman Brothers. Lalu yang kedua, memperkuat manajemen risiko. Perusahaan harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang komprehensif yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko secara proaktif. Hal ini akan membantu mencegah terulangnya krisis keuangan di masa depan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi keuangan. Perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan mengungkapkan informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan mencegah praktik-praktik yang tidak sehat. Lalu yang keempat yaitu memperkuat budaya etis dan integritas. Membudayakan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di seluruh organisasi dapat membantu mencegah terulangnya skandal dan kegagalan seperti yang dialami Lehman Brothers. Kesimpulan dari kegagalan Lehman Brothers pada tahun 2008 telah menjadi pelajaran bagi industri keuangan global. Kesimpulan dari ini, kebangkrutan Lehman Brothers adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor kompleks yang melibatkan kesalahan manajemen, pengambilan risiko yang berlebihan, ketergantungan pada pasar yang tidak stabil, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Kegagalan ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain tentang pentingnya manajemen risiko yang baik, kepemimpinan yang efektif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Dampak kegagalan Lehman Brothers sangat luas, memicu krisis keuangan global yang berdampak pada industri keuangan lainnya. Namun, peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko yang ketat. Ke depan, langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Antara lain dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan juga menerapkan praktik manajemen yang lebih prudent. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.